Hai teman-teman, selamat datang di Keluarga Ambon Batak. Ketemu lagi dengan aku Yusni Ambarita. Di video kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya. Kalau video sebelumnya kita fokusnya kayak pembelajaran gitu kan. Jadi teman-teman lihatnya layar, terus pembelajaran atau pembahasan materi maupun tryout gitu. Karena yang kita bahas SKB keperawatan, SKD keperawatan, yang kayak gitu. Jadi di video kali ini kita membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua terkait dengan pemberkasan ASN ini. Jadi ada beberapa yang bisa aku jawab sesuai dengan pengalaman aku. Namun yang beberapa aku nggak bisa jawab, barangkali teman-teman yang bisa jawab dan nonton video ini bisa komen di kolom komentar gitu ya teman-teman. Nah di sini aku bukan mau menggurui kayak merasa paling pintar, dan di sini aku bukan salah satu dari bagian panitia BKN atau BKD maupun Panselnas, tapi aku hanya sharing pengalaman aku waktu CPNS-an gitu ya teman-teman. Mungkin diizinkan aku lebih duluan CPNS dibanding teman-teman, jadi aku bisa share gitu loh. Nah di sini aku share, dan sebelum kita tanya jawab, aku mau ucapin selamat dulu buat teman-teman yang udah lulus CPNS, walaupun tinggal menunggu pengumuman dari pengumuman resmi BKN ataupun Panselnas. Tapi mungkin teman-teman udah hitung secara ya kasar gitulah ya, maksudnya kayak quick account-nya teman-teman atau perhitungan secara integrasi yaitu 40-60% itu ya. Nah, jadi aku ucapin lebih duluan selamat aja dulu, dan kalian bisa siap-siapin berkas teman-teman semua. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama dari Kak Kris Indrianti Maulani. Ini ditanyakan, Kak, kalau untuk akreditasi kampus biasanya untuk legalisirnya kemana ya? Oke, di sini aku jawab dulu sebelum pertanyaan berikutnya. Jadi untuk legalisir akreditasi kampus, kalau yang aku alamin, aku legalisir akreditasinya ke kampus aku sendiri, jadi langsung ke kampus. Tapi bedanya kalau saat itu posisinya aku sedang di Provinsi Maluku Utara, sementara aku dari kampus Sumatera Utara, salah satu universitas di Sumatera Utara. Jadi aku minta tolong sama teman aku untuk dilegalisir akreditasi kampusnya, kemudian dia kirim melalui salah satu ekspedisi gitu. Terus pertanyaan kedua masih dari Kak Kris, terus kalau di ijazah ada salah penulisan nama itu harus gimana? Apakah menggunakan keterangan salah nama dari sekolah atau kampus sudah cukup, katanya. Nah, untuk pengalaman ini aku nggak punya ya, dan aku juga nggak punya teman yang kayak salah nama gitu. Seharusnya sih ini masukan ya buat Kak Kris dan teman-teman semua. Kalau sekiranya ini kan termasuk bagian dari surat resmi ya yang ada di dalam hidup kita, ijazah, kartu keluarga, KTP itu kan bakal sering kita pergunakan, dan ini adalah identitas resmi gitu. Kalau bisa, kalau sudah salah gitu, komplain biar diganti yang sebenarnya gitu teman-teman. Karena ini bakal kita butuhkan untuk seumur hidup gitu. Ini kan berkas penting gitu ya. Lain kali kalau ada yang salah langsung komplain aja. Nah, tapi kalau yang sudah terlanjur begini, aku kurang tahu apakah itu lulus berkas apa enggak. Tapi kalau yang pengalaman aku ketika pemberkasan, mereka lihat aslinya gitu. Jadi kita kumpulkan yang legalisir, tapi mereka periksa yang aslinya. Tujuannya sih yang aku lihat, mereka lihat nomor ijazah kita, terus memastikan apakah ini asli atau palsu, terus lihat latar belakang pendidikan kita gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, nah yang ini dari Kak Widiawanti Jainuddin. Gimana kalau beda tempat lahir, di akte kelahiran tempat lahirnya kabupaten, sedangkan di ijazahnya nama kampung atau dusun? Kayaknya menurut aku ini sih nggak masalah ya seharusnya, karena sama aja tempat lahir kita di tempat yang sama, hanya saja perbedaan kabupaten dengan kampung. Karena aku beberapa juga menemukan kasus ini, apalagi yang tapi yang kayak setelah aku di desa ini sih, di penugasan ini, maksudnya di salah satu kepulauan ini ya, ada beberapa beda di kartu keluarga, terus beda lagi di KTP-nya, tapi masih dalam daerah yang sama, mungkin setelah pemekaran atau gimana gitu. Tapi ini aku alamin juga ketika pemberkasan waktu CPNS. Jadi setelah pembagian SK 80%, kan itu kan pemberkasan kembali. Nah, SK 80%-nya itu tempat tanggal lahir aku dibuat Jakarta Timur. Memang lahirnya sih di Cilangkap, tapi aku nggak mau dibuat Jakarta Timur karena semua ijazah aku, KTP aku, dan semua berkas-berkas resmi aku itu tempat lahirnya itu di Jakarta. Jadi aku nggak mau ada Jakarta Timurnya gitu. Nah, aku langsung komplain, dan mereka jelasin bahwa itu adalah kayak nggak apa-apa, kamu lahir di Jakarta Timur, di Cilangkap. Jadi dulu Jakarta itu kayak sebagai tempat kota administrasinya, makanya mereka buat Jakarta kayak gitu kan, mereka jelasin. Jadi aku jelasin sama beliau, Pak, saya nggak mau, kalau bisa diganti tempat tanggal lahirnya jadi Jakarta, karena saya mau semua berkas resmi yang berhubungan dengan saya
tempat tanggal lahirnya sama, jadi ya saya nggak mau ini berbeda Jakarta Timur, saya mau Jakarta gitu, dan akhirnya mereka ganti jadi Jakarta gitu. Nah untuk kasus ini kayaknya ini nggak jadi masalah sih, tapi ya kayaknya nggak jadi masalah, tapi bisa nanti berkomunikasi dengan pihak BKD. Terus pertanyaan berikutnya, kalau yang masuk perankingan tidak lulus berkas, apakah yang peringkat di bawahnya naik ikut pemberkasan, Kak? Kurang tahu ya, aku juga nggak punya pengalaman ini, tapi kayaknya tergantung kebijakan dari Pemda setempat. Kalau misalnya Pemda setempatnya tetap mau mengisi formasi, terus mereka tetap harus mengajukan dulu, nanti menteri dulu meng-ACC, baru bisa diumumkan kembali secara resmi bahwa penggantinya siapa gitu. Jadi ini menunggu kebijakan, jadi nggak bisa aku bilang iya atau enggak gitu ya, Kak Isdi. Terus Kak Inces, Kak izin bertanya, saya lulus SD sudah 20 tahun yang lalu, ijazah SD saya tulisan tintanya udah nggak jelas kelihatan, itu bisa bermasalah nggak ya Kak? Terima kasih. Kak Inces, maksudnya gini, nggak jelas kelihatannya benar-benar blur semua, sama sekali nggak bisa dibaca atau gimana? Kalau misalnya tintanya benar-benar blur semua, kayaknya ini kayaknya menurut pendapat aku kayaknya ini perlu dipertanyakan lagi gitu, karena kan ketika kita pemberkasan yang dikumpulkan legalisir ijazah kita dari SD sampai dengan pendidikan terakhir formasi yang kita ambil. Nah kalau misalnya kita pemberkasan ini ada fotokopi legalisirnya, tetap diperiksa yang aslinya. Kalau misalnya yang aslinya blur semua, gimana mereka mau membandingkan ini apakah asli atau enggak gitu ya menurut aku. Karena yang diperiksakan data-data kita, benar nggak lulus dari sana, terus benar nggak namanya ini, terus nomor ijazahnya benar nggak ini gitu. Karena yang ditanyakan seperti itu, yang mereka makanya perlu kita menunjukkan ke panitia bahwa ini ijazah aslinya gitu ya kalau menurut aku. Jadi kurang tahu, kalau bisa sih konsultasi aja dari jauh-jauh hari ke pihak BKD apakah perlu kakak ganti ijazah. Karena kalau yang pengalaman aku ya, salah satu teman aku itu pas pemberkasan ijazah SD-nya hilang teman-teman. Jadi dia ngurus ke kepolisian gitu bahwa ijazahnya hilang, kemudian dia ke sekolahnya yang dulu, ke sekolah SD-nya dulu. Nggak tahu gimana kelanjutannya karena kita sama-sama sibuk saat itu, jadi aku nggak terlalu tanya-tanya lagi ijazahnya dikeluarin yang baru atau gimana, kurang tahu ya. Tapi seperti itu, dia ngurus ke kepolisian bukti kehilangan ijazah SD, terus kemudian dia ke kepala sekolah SD-nya yang dulu. Pertanyaan berikutnya, Kak, saat tes kesehatan apa aja yang menyebabkan tidak lolos? Nah untuk ini juga aku kurang tahu ya, karena gak ada ketentuan. Aku sampai sekarang juga belum ketemu PMK atau undang-undang ataupun peraturan pemerintah ataupun kayak peraturan atau kebijakan terkait dengan penyakit menular ataupun penyakit tidak menular yang dialami CPNS sehingga nggak lulus gitu. Aku belum pernah baca. Tapi kalau hanya penyakit asma kayaknya nggak masalah sih ya kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya pas pemeriksaan kesehatan, kan pemeriksaan kesehatan itu diperiksa HIV, hepatitis sama narkoba. Nah kayaknya kalau misalnya narkotikanya positif, kemungkinan ya gagal ya kali ya. Karena kan gini teman-teman, sedangkan masyarakat aja kalau positif narkotika dikasih hukuman gitu, apalagi kita seorang calon ASN, masa iya gitu masih di ACC gitu kan. Sementara kalau syaratnya ASN itu kan harus menjadi kayak kita tuh kan pengayom masyarakat gitu seharusnya. Nah kalau misalnya positif narkotika terus masih tetap ASN, kayaknya kurang ini ya, maksudnya kalau menurut pendapat aku kurang etis gitu. Jadi dipikirkan dari sekarang teman-teman, kalau misalnya udah lulus CPNS terus nanti narkotikanya positif gimana gitu. Terus pertanyaan berikutnya, Kak, kalau status STR ketika pemberkasan sedang dalam proses perpanjangan gimana ya, apa bisa? Tapi waktu daftar masih STR yang masih aktif. Nah ini pengalaman teman aku, tapi dia jurusan SKM. Waktu ujian STR-nya masih aktif, nah dia pakai itu. Terus kemudian pas pemberkasan, karena kan range-nya antara pendaftaran sampai dengan pemberkasan itu kan cukup lama ya, berapa bulan. Nah ketika pemberkasan STR-nya sudah nggak aktif gitu. Akhirnya sih dia tetap lulus ya, dia jadi PNS sekarang, cuman lagi dia kumpulkan berkasnya STR lamanya dan dari kumpulan dari SKM gitu. Kalau kita kan PPNI gitu, dari himpunannya mereka bahwa benar-benar ya dia sedang memperpanjang STR. Jadi kalau bisa, kalau sudah nggak aktif lagi STR-nya, diperpanjang STR-nya, nanti
bisa dikomunikasikan ke pihak BKD-nya gitu, apakah bisa gitu. Seharusnya sih bisa ya, karena kan perpanjangan STR gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Fitria. Kakak lulusannya tahun berapa, Kak? Soalnya dengar-dengar dari lulusan 2019 semuanya serba online. Aku lulusannya tahun 2018, Kak Fitria, tapi memang saat itu belum ada pandemi Covid. Tapi kita tetap pemberkasan secara manual walaupun memang pendaftaran mulai dari awal itu online. Nah, untuk angkatan yang di bawah kita, junior kita, itu sudah ada pandemi Covid-19, mereka tetap pemberkasan secara tatap muka secara manual, teman-teman. Karena memang kan cukup banyak yang mau dilengkapi pemberkasannya, dan ada pemberkasan yang aku bilang ijazah asli kan ditunjukin gitu. Jadi tetap mereka pembekalan secara manual. Mungkin kalau misalnya Kak Fitria ada teman yang memang pemberkasan secara online, barangkali tergantung instansinya kali ya. Tapi kalau aku masih pemberkasan secara manual. Kemudian Kak, kalau dari Kak Ari, Kak, kalau instansi daerah ada tes wawancaranya enggak? Nah, untuk tes wawancara ini kayaknya tergantung instansinya, seperti di video sebelumnya aku jelasin. Kalau misalnya Pemdanya pengen melakukan tes wawancara ya tes wawancara, tapi kalau misalnya enggak ya enggak. Tapi kayaknya yang aku dengar-dengar sih kalau dari yang di Pemda jarang-jarang melakukan tes wawancara. Tapi untuk yang di pusat kayak misalnya Kemenkumham, terus kejaksaan gitu, mereka tetap melakukan tes wawancara ataupun praktek gitu. Ya ada beberapa praktek, terus saat wawancara tanyakan tentang psikotes gitu untuk menentukan apakah kita ini bijaksana, apakah kita mengutamakan kepentingan publik, apakah kepentingan diri sendiri, atau apakah kita ini bertanggung jawab kayak gitu, teman-teman. Jadi ada beberapa tes wawancara itu ya tujuannya itu di tes wawancara untuk melihat gimana psikis kita dan fisik kita apakah siap untuk di instansi itu, apakah kita layak menjadi ASN di instansi tersebut gitu. Terus pertanyaan berikutnya, apa saya harus ganti? Oke, ini ada pertanyaan berikutnya, apa saya harus ganti KTP sesuai kabupaten yang saya lamar atau tidak usah karena kabupatennya dekat dengan kabupaten saya tinggal sekarang? Ini tergantung kakak ya, Kak Depi ya. Kalau aku sendiri, aku langsung ganti KTP sesuai dengan tempat aku tinggal, karena kebetulan aku saat ini, maksudnya saat aku CPNS udah lebih dari 6 bulan tinggal di tempat ini. Jadi aku ganti KTP memang langsung. Terus maksud aku juga ganti KTP biar urusan aku lebih gampang gitu. Kayak ngurus SKCK, ngurus yang lain-lain gitu. Karena saat itu aku taunya kalau ternyata pengurusan SKCK itu kita harus sesuai dengan KTP domisili kita gitu. Yang menurut aku tahu saat itu. Jadi aku ganti KTP biar lebih gampang pengurusan berkas-berkas aku, karena nggak mungkin aku ke Sumatera kan ngurus berkasnya gitu. Tapi nggak tahu kalau yang sekarang. Terus Kak mau tanya legalisir akreditasi, sudah ya, aku udah jawab tadi untuk legalisir akreditasi. Kemudian dari Kak Feti, Kak saat tes kesehatan apa saja yang menyebabkan tidak lolos? Nah tadi kayaknya aku udah jawab ya. Ya, yang menjawabkan tidak lolos kayaknya nggak ada, kayak aku belum ketemu ya undang-undang atau Permenkes ataupun peraturan pemerintah terkait dengan penyakit yang diderita seseorang untuk digagalkan menjadi ASN. Aku belum ketemu, tapi barangkali ya itu kalau tes narkotika kali ya, kalau misalnya positif barangkali gagal. Terus pertanyaan yang terakhir, Kak saat tes kesehatan apa aja yang diperiksa? Yang diperiksa tadi aku udah jawab ya, yaitu pemeriksaan hepatitis, terus pemeriksaan HIV dan pemeriksaan narkotika. Tapi tetap aja sih ininya dokternya periksa darah lengkap juga, sama pemeriksaan rekam jantung, sama pengukuran tekanan darah seperti biasa standarnya lah gitu. Nah itu aja teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa sharing lagi, atau beberapa yang nggak bisa aku jawab mohon maaf, aku cuma bisa share sesuai dengan pengalaman aku. Di video-video selanjutnya aku masih tetap membahas terkait dengan ASN teman-teman, yaitu baik itu gimana pemberkasannya, gimana etika sebagai ASN, apa yang nggak bisa dilakukan, terus apa yang bisa dilakukan, terus harus gimana menjadi seorang CPNS itu sebelum PNS. Jadi jangan salah, seorang CPNS itu belum tentu menjadi PNS, karena masih banyak aturan atau masih banyak tahap-tahap yang mau teman-teman lewati. Karena kalau pimpinan kalian nggak menyetujui kalian menjadi PNS, kalian bisa nggak jadi PNS. Karena tergantung dari, ada penilaian dari pimpinan juga, ada penilaian dari pembimbing, dan ada penilaian dari penguji. Jadi jangan sembarangan jadi CPNS gitu teman-teman. Ya pada intinya sih yang penting jaga etika dan tetap ikuti aturan sebagai CPNS. Dan semoga lancar urusan kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye teman-teman.